nama saya Ardila Mesyara dengan NIM F11422210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Menurut Widiantomo, pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia karena dapat menjadikan landasan dan harapan bagi perkembangan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah sarana atau alat dan proses serta sarana mewariskan kemanusiaan dari nenek moyang kita ke cucunya, dari orang tua ke anaknya, atau dari generasi tua ke generasi muda, atau generasi penerus-penerusnya. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini sejak lama sudah menganut model schooling, sehingga dapat memerlukan sarana dan prasarana yang tepat. Bangunan di sekolah banyak didirikan, akan tetapi perawatan menjadi persoalan lainnya. Di zaman modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini semakin pesat, yang dimana memunculkan berbagai macam aplikasi-aplikasi canggih dari media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, Twitter, dan Instagram, dan sebagainya, sehingga memudahkan manusia untuk mencapai sesuatu. Namun, dengan perkembangan yang ada, bukan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh terhadap motivasi belajar dari siswa tersebut. Nah, penggunaan jaringan sosial ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, melalui dari anak SD, anak SMP, anak SMA, hingga generasi muda yang sudah mengetahui apa itu media sosial. Nah, media sosial ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam arusnya informasi yang tersedia melalui internet. Nah, internet ini dan media sosial semakin populer di mana-mana, dan komunikasi dalam konteks online mendorong dialog integritas atau insteristik yang saling pengertian antara budaya yang berbeda dalam komunikasi internasional. Jadi kita bukan hanya berkomunikasi dari sesama Indonesia aja, tetapi kita bisa berkomunikasi dari negara-negara lain juga. Nah, kelebihan dan kekurangan dari media sosial ini, yang pertama ada kelebihannya, yaitu dapat memberikan banyak informasi atau data dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang benar-benar sangat-sangat singkat. Nah, secara umum masyarakat ini sangat membutuhkan banyak informasi. Seperti kelebihan selanjutnya, yaitu jurnalisme online adalah bisa menggabungkan antara tulisan, gambar, dan suara dalam satu kesatuan yang utuh. Ini jelas sangat menambah daya tarik pesat yang tersendiri, menjadi sangat penting dalam proses komunikasi. Seperti AI, sekarang lagi zaman-zamannya AI, yaitu ada kekurangan juga nih. Nah, kekurangan dari proses menciptakan tatanan komunikasi baru melalui jurnalisme online ini memaksakan orang untuk beradaptasi agar tidak terasa atau dibanjiri nih dengan jurnalisme online itu sendiri. Namun ada kalanya yang harus diatasi dari informasi yang tersebar di persoalan online ini dapat diperoleh dari properti informasi tentang jurnalisme online ini. Seolah-olah tidak diperlukan lagi editor seperti surat kabar tradisional atau koran seperti itu, dan tidak membutuhkan orang yang membantu masyarakat untuk menentukan informasi apa yang harus masuk akal atau tidak masuk akal tersebut, apa yang bermanfaat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, di sini ada pengertian motivasi dari belajar. Menurut Dimyatami dan Mudijono, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku dari belajar tersebut, di mana motivasi ini memiliki 3 komponen utama, yaitu seperti kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Nah, kebutuhan ini muncul ketika masyarakat merasakan adanya ketidakseimbangan antara apa yang dimilikinya dengan apa yang diharapkannya. Nah, siswa juga merasa prestasi akademiknya semakin merendah, padahal buku-buku pelajaran sudah sangat pesat, sudah sangat banyak bisa kita jangkau, bisa kita ambil informasi tersebut. Nah, ada juga 2 jenis model motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Nah, motivasi intrinsik ini merupakan model motivasi yang dimana siswa termotivasi untuk menyelesaikan suatu tugas karena adanya motivasi dari dalam dirinya tersebut. Nah, kalau sebaliknya dari motivasi intrinsik ini merupakan model motivasi yang dimana siswa termotivasi karena mengharapkan atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, seperti juga mereka juga bisa kita bilang menghindari hukuman, seperti hukuman fisiknya. Kalau menerima imbalan seperti menerima nilai, terus menerima stiker. Nah, kita sebagai guru ini memberikan solusi atau masukan untuk memecahkan masalah dari pengaruh media sosial ini terhadap motivasi belajar siswa, yaitu kita sebagai guru juga bisa memberikan konseling individu maupun konseling kelompok terkait edukasi tentang pemahaman dari dampak media sosial dan motivasi belajar mereka. Terus kita sebagai guru juga bisa nih mendorong mereka untuk menetapkan tujuan belajarnya yang spesifik untuk merancangkan masa depan mereka yang lebih cerah lagi. Nah, kita juga sebagai guru bisa memberikan fasilitas kegiatan sosial yang positif di luar media sosial seperti kelompok belajar dan kegiatan yang bermanfaat. Nah, terus kita juga dari guru bisa melibatkan siswa dalam kegiatan sosial yang dapat membangun motivasi yang bermanfaat bagi mereka. Nah, kita juga bisa memberikan nih edukasi terkait cara menggunakan media sosial yang bijaksana dan positif. Nah, guru juga bisa memberikan pengertian tentang memanajemenkan waktu untuk menghindari penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan. Nah, pihak guru atau pihak sekolah bisa melibatkan orang tua murid dalam proses untuk membahas pengaruh media sosial di rumah dan membantu siswa dalam memahami bahwa teknologi termasuk media sosial yang dapat menjadikan alat yang bermanfaat jika dibutuhkan dengan bijaksana dan secara positif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masih tentang teknologi dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Teknologi Pendidikan Abad ke-21. Nah, di mana perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah mempengaruhi banyak bidang. Kebangkitan teknologi dan informasi dan komunikasi ini telah banyak mengubah cara hidup masyarakat. Nah, dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin meningkat ini, mulai dari transportasi hingga perangkat elektronik, semakin memudahkan manusia untuk menyelesaikan tugasnya dan dapat mencari informasi yang pada tahap perkembangan selanjutnya disebut dengan era abad ke-21. Nah, pendidikan ke-21 ini termasuk pendidikan yang lebih dikenal dengan Education Technology the 21 Center atau pendidikan ke abad 21. Nah, dampak yang paling terlihat adalah pendidikan karakter yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, misalnya dari SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut mencakup pada pola pikirnya, gaya hidup, dan pola perilaku yang mulai menjauh dari nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, konsekuensi termasuk pelanggaran seksual, pelecehan seksual, kejahatan, dan banyak lagi. Nah, terus pada tahun demi tahun, ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat menakjubkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada puncak peradaban manusia banyak ditemukan atau penemuan-penemuan baru di bidang teknologi dan satu dekade terakhir. Nah, pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan peluang peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan keluarga, watak dan perilaku moral anak dibentuk oleh orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Ini menurut Sigit Dwi Laksana. Nah, pendidikan karakter ini pada zaman Rasulullah lebih dikenal sebagai pendidikan akhlak atau al-tarbiyah al-kulukiyah. Rasulullah sendiri diutus oleh Allah SWT memang untuk meluruskan dan memperbaiki akhlak yang tercela tersebut, sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendidikan abad ke-21 ini
di era teknologi dan informasi yang mulai mengubah dunia menjadi abad ke-21 merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang paling terlihat. Dan ada 3 bidang, yaitu teknologi, informasi, dan transportasi. Dengan teknologi yang menghubungkan dunia dari ujung barat ke ujung timur dan dari ujung utara ke ujung selatan, sehingga dunia menjadi tanpa batasnya. Pendidikan karakter dalam menghadapi pendidikan abad 21 ini menurut Jane Piaget, usia sekolah anak disebut tahap aktivitas formal, yang artinya anak mulai menghadapi kehidupan baru di lingkungan lainnya, yaitu lingkungan sekolah, di mana anak-anak bertemu banyak yang seusianya. Anak mulai belajar berinteraksi dengan lingkungan dengan berbagai cara seperti bercanda, berbicara, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah anak mulai menemukan jati dirinya nih, seperti identitas, disebut dengan identitas. Nah, banyak cara yang dilakukan anak untuk menemukan jati dirinya. Namun kenyataan banyak yang tidak menemukan jati dirinya dengan cara yang benar atau dengan cara yang lebih positif lagi. Nah, sebagian besar menghambat, menganggap hal ini nih salah satu yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Nah, tentang pendidikan karakter di era 21 ini, tantangan lain yang akan dihadapkan anak dalam kemunduran pendidikan karakter antara lain seperti perubahan gaya hidup dan pola pikirnya. Yang kedua, banyak contoh kerusakan moral yang saat ini disorot di media sosial. Banyak televisi maupun dari media cetak lainnya, seperti terutama dari elektronik HP kita, terutama pada moralitas para seniman yang semakin hari semakin buruk. Nah, video-video tontonan anak ini yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah bahkan kurikulum sekolah juga membuat pendidikan moral pada setiap mata pembelajaran. Banyak kendala dan cukup sulit untuk dilaksanakan. Nah, solusi kita sebagai guru ke depannya adalah untuk memberikan atau memecahkan masalah dalam pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi Education Technology 21, yaitu sebagai yang pertama adalah merancang program pendidikan karakter yang selaras dengan nilai-nilai yang kita inginkan, seperti ditanamkan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. Yang kedua, kita sebagai guru tunjukkan nih nilai-nilai karakter dalam bidang dan perilaku anak sehari-hari. Terus yang ketiga adalah rancang kegiatan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai karakter dengan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, diskusikan nih dampak dari teknologi terhadap karakter individu dan masyarakat. Terus kita juga melibatkan siswa dalam proyek kolaborasi yang mengedepankan nilai-nilai seperti kolaborasi, komunikasi, efektif, dan kepemimpinan. Terus kita sebagai guru atau pihak sekolah mengajak orang tua untuk mendukung karakter anak di rumahnya meskipun menggunakan teknologi. Selanjutnya, mengetahui bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih positif lagi, yang dapat memperkuat karakter siswa. Jadi guru juga memberikan edukasi, pemahaman tentang perubahan karakter atau membuat karakter siswa yang lebih bermanfaat atau lebih positif, dan memberikan edukasi tentang cara memanfaatkan teknologi dengan baik. Selanjutnya, materi ketiga terkait permasalahan psikologi pendidikan. Nah, secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psiki yang berarti jiwa atau roh, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, menurut behaviorisme, psikologi merupakan salah satu cabang ilmu menekankan tingkah laku manusia atau tindakan dan ucapan baik yang dipelajari maupun yang tidak dipelajari sebagai masalah utama penelitian Waston. Sedangkan objek material penelitian psikologi adalah tingkah laku manusia yang bermanifestasi tentang perilaku yang objektif dan dapat diamati, dan perilaku yang tidak terlihat atau perilaku terselubung. Nah, psikologi pendidikan adalah bidang penelitian psikologi yang mengkaji dan menyelidiki perilaku individu atau kelompok dan sosial dalam situasi pendidikan.
Nah, menurut Crow, psikologi pendidikan adalah ilmu yang merupakan berupaya menjelaskan masalah-masalah belajar manusia sejak dari lahir hingga tuanya, terutama yang menyangkut tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi tentang pembelajaran. Nah, pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidikan adalah dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam interaksi tersebut terjadi peristiwa psikologi yang dijadikan guru sebagai isyarat untuk melakukan perlakuan yang efektif dan efisien terhadap siswa. Guru harus memahami dan menguasai teori-teori dan penerapan psikologi pendidikan agar dapat efektif dan berhasil melakukan pengajaran dan proses pembelajaran. Nah, psikologi adalah ilmu yang mencoba memahami orang lain agar dapat memperlakukannya dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan psikologi ini tentang siswa dalam pembelajaran sangat diperlukan dan sangat penting bagi kehidupan guru. Oleh karena itu, setiap pendidikan hendaknya mempunyai pengetahuan tentang psikologi pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung secara psikologis. Nah, menurut Ahmad Sudrajat 2019, kontribusi bidang psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Nah, yang kedua tentang kontribusi bidang psikologi pendidikan terhadap sistem pendidikan, dan yang ketiga kontribusi tentang jurusan psikologi pendidikan terhadap sistem evaluasi. Nah, solusi yang diberikan guru dalam memecahkan masalah terkait psikologi pendidikan yang pertama adalah melakukan observasi dan analisis untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan tantangan individu siswa. Yang kedua, gunakan alat asesmen psikologi seperti tes kecerdasan atau tes minat untuk memperoleh pemahaman siswa yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa dan tingkat perkembangan psikologinya. Dan yang keempat, ciptakan ruangan obrolan atau ruang kelas yang aman di mana kita sebagai guru dan siswa dapat membicarakan masalah pribadi atau emosionalnya. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan siswa untuk membantu mereka memenuhi tantangan pembelajaran dalam pribadi mereka sendiri. Yang keenam, melibatkan siswa dalam proses pengembalian keputusan dan menyarankan pilihan yang sesuai dengan perkembangan psikologi mereka. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah menggunakan strategi pengelolaan kelas dan positif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan psikologi siswa. Nah, yang kedelapan adalah libatkan orang tua dalam memahami perkembangan psikologi anaknya. Jadi bukan hanya guru aja, tapi kita juga harus melibatkan orang tua murid untuk mengembangkan psikologi anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.